Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 24601018. Saya dari Prodi Manajemen di Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori produksi. Nah, dalam mendengar teori produksi merupakan salah satu kegiatan utama dalam aktivitas ekonomi. Seperti lainnya, seperti konsumsi dan distribusi. Tanpa adanya produksi, barang dan jasa tidak akan tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu konsep dasar teori produksi. Tahukah kalian apa itu teori produksi dalam ekonomi mikro? Mari kita bahas. Nah, produksi adalah kegiatan mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa yang bernilai ekonomi. Tujuan utama produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menghasilkan keuntungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Kita masuk di faktor-faktor produksi. Nah, mendengar kata faktor-faktor produksi, alangkah baiknya kita menyaksikan langsung contoh videonya. Ini adalah contoh kerusakan alam atau contoh kerusakan alam produksi. Baik, saya akan menjelaskan faktor produksi alam, yang dimana meliputi semua sumber daya yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan. Dalam proses produksi ini termasuk tanah, air, udara, sinar matahari, mineral, hutan, dan hasil laut. Tanah digunakan sebagai lokasi produksi, baik untuk pertanian, peternakan, pertambangan, maupun industri. Sedangkan air dan industri penting dalam industri seperti pembangkit, listrik, dan manufaktur pertanian. Sedangkan sumber daya alam seperti batu bara, emas, minyak bumi, dan gas alam merupakan bahan baku utama dalam industri. Nah, selain kita harus tahu apa itu produksi, kita juga harus tahu apa fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input, faktor-faktor produksi, dan output barang atau jasa yang dihasilkan. Kita masuk di hukum-hukum produksi. Terdapat beberapa hukum ekonomi yang menjelaskan hubungan antara input dan output. Kita masuk di efisiensi produksi. Saya akan menjelaskan apa itu efisiensi produksi. Nah, efisiensi produksi adalah kemampuan suatu perusahaan atau pelaku usaha untuk menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin. Tahukah kalian apa itu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis? Kita bahas lebih lanjut. Efisiensi teknis terjadi ketika suatu perusahaan dapat memproduksi output maksimal dari input tertentu tanpa pemborosan. Fokusnya adalah pada jumlah fisik barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan efisiensi ekonomis terjadi ketika output produksi dengan biaya total terendah, termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, listrik, dan lainnya. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Berikut adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Produksi bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah. Contoh produksi adalah pembuatan pakaian, makanan, mobil, dan jasa pelayanan seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan.
Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang mengirimkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi bisa dilakukan melalui jaringan perdagangan, seperti pengecer atau pedagang besar. Contoh distribusi adalah pengiriman barang melalui jasa pengiriman seperti pos, jasa pengiriman darat, laut, dan udara. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsumsi bisa berupa penggunaan barang atau jasa secara langsung oleh konsumen. Contoh konsumsi adalah makanan, transportasi, dan jasa pendidikan. Demikianlah, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua kegiatan ekonomi ini saling terkait dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam fungsi produksi, ada yang menjelaskan fungsi produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek, terdapat satu atau lebih input yang dianggap tetap fixed input, seperti gedung atau mesin. Seperti input lainnya bisa diubah seperti tenaga kerja. Contohnya, sebuah pabrik mungkin tidak bisa langsung memperluas gedung, tetapi dapat menambah jumlah pekerja untuk meningkatkan output. Karakteristik fungsi produksi jangka pendek. Terjadi law of diminishing returns, yaitu jika input variabel, misalnya tenaga kerja, terus ditimbah, maka tambahan output akan semakin menurun setelah titik tertentu. Terbagi menjadi 3 tahap: peningkatan hasil meningkat, peningkatan hasil menurun, dan hasil negatif. Kita masuk di fungsi produksi jangka panjang. Berbeda dengan jangka pendek, dalam jangka panjang semua input bersifat variabel, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan seluruh faktor produksi sesuai kebutuhan karakteristik fungsi produksi jangka panjang. Tidak ada faktor tetapi, sehingga perusahaan lebih fleksibel dalam memilih skala produksi. Digunakan untuk menentukan skala optimal produksi apakah perusahaan mengalami increasing returns to scale. Output naik lebih besar dari input. Kita masuk di hukum-hukum dalam produksi. Dalam teori produksi, terdapat beberapa hukum ekonomi yang menjelaskan hubungan antara input dan output. Hukum-hukum ini penting untuk memahami bagaimana perilaku produksi berubah ketika menjadi penambahan atau pengurang input. 3 hukum utama yang sering dibahas adalah: yang pertama, hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang, atau law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa apabila satu jenis input variabel, misalnya tenaga kerja, ditambahkan terus-menerus sementara input lainnya seperti tanah atau mesin tetap, maka tambahan output, produk marginal, yang dihasilkan dari setiap tambahan input tersebut akan semakin menurun setelah mencapai titik tertentu. Adapun contoh sederhananya, jika satu petani bekerja di sebidang tanah akan menghasilkan 10 kg padi, maka 2 petani mungkin menghasilkan 25 kg lebih produktif. Tapi ketika jumlah petani menjadi terlalu banyak, misalnya 10 orang di lahan kecil, hasil tambahan mereka akan menurun karena ruang dimasuk di hukum hasil skala atau returns to scale. Hukum ini berkaitan dengan perubahan output ketika semua input ditambah secara proporsional. Dalam jangka panjang berbeda dengan hukum diminishing return yang berlaku dalam jangka pendek. Hukum hasil skala berlaku dalam jangka panjang ketika seluruh faktor produksi bersifat variabel. 3 bentuk hasil skala. Yang pertama, increasing returns to scale, hasil skala meningkat. Jika input dinaikkan 2 kali lipat dan output meningkatkan lebih dari 2 kali lipat,
Hal ini bisa terjadi karena adanya efisiensi, spesialisasi, dan penggunaan teknologi canggih. Yang kedua, constant returns to scale atau hasil skala tetap. Jika input dinaikkan 2 kali lipat dan output juga meningkatkan 2 kali lipat, perusahaan berada dalam kondisi optimal dan efisien. Yang ketiga, decreasing returns to scale atau hasil skala menurun. Jika input dinaikkan 2 kali lipat, tetap output meningkatkan kurang dari 2 kali lipat. Bisa terjadi karena manajemen yang kurang efektif atau skala usaha yang terlalu besar hingga tidak efisien. Masuk di pembahasan substitusi dan komplementaritas faktor produksi. Substitusi faktor produksi merujuk pada kemampuan untuk mengganti satu faktor produksi dengan faktor lain tanpa mengurangi output. Contohnya, teknologi atau mesin dapat menggantikan sebagian pekerjaan manusia jika upah tenaga kerja meningkat. Perusahaan bisa menggunakan mesin otomatis sebagai pengganti. Komplementaritas faktor produksi. Sebaiknya, beberapa faktor produksi harus digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Contoh, mesin membutuhkan operator. Mesin tanpa operator tidak akan menghasilkan apa-apa, dan sebaiknya operator tanpa mesin tidak akan efektif. Implikasi ekonominya. Memahami hubungan ini membantu perusahaan memilih kombinasi faktor produksi yang paling efisien dalam kondisi pasar yang berubah. Kemampuan mengganti input dengan yang lebih murah sangat penting. Kita masuk di efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah kemampuan suatu perusahaan atau pelaku usaha untuk menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin, atau menghasilkan output terlalu dengan biaya terendah. Efisiensi menjadi tolak ukur penting dalam menghasilkan proses produksi karena berhubungan tolak ukur penting dalam keberhasilan proses produksi karena berhubungan langsung dengan keuntungan daya saing dan keterlanjutan usaha. Kita masuk di pengertian efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis terjadi ketika suatu perusahaan dapat memproduksi output maksimal dari input tertentu tanpa pemborosan. Fokusnya adalah pada jumlah fisik barang atau jasa yang dihasilkan, bukan pada nilai uang atau biaya. Contoh, pabrik yang mampu memproduksi 1000 unit barang hanya dengan 10 pekerja dan 5 mesin, dibandingkan pabrik lain yang memerlukan 15 pekerja untuk hasil yang sama, maka pabrik pertama lebih efisien secara teknis. Sedangkan efisiensi ekonomis terjadi output produksi dengan biaya total terendah, termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, listrik, dan lainnya. Fokus efisiensi ekonomis adalah biaya dan profitabilitas. Contoh, memilih kombinasi tenaga kerja dan mesin yang menghasilkan biaya produksi murah tanpa mengurangi kualitas barang. Masuk di pembahasan cara mengukur efisiensi produksi. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengukur efisiensi dalam proses produksi, antara lain rasio output atau input, produktivitas, mengukur seberapa banyak output yang dihasilkan dari sejumlah input tertentu. Semakin tinggi rasionya, semakin efisiensi proses produksinya. Analisis biaya produksi membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk berbagai metode dengan biaya paling rendah untuk hasil sama dianggap paling efisien. Data envelopment analysis, alat analisis kuantitatif untuk membandingkan efisiensi antar unit produksi dalam organisasi yang sama. Pembahasan optimalisasi penggunaan faktor produksi. Optimalisasi berarti memilih kombinasi input terbaik agar output yang dihasilkan maksimal dengan biaya terendah. Untuk mencapainya,
beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain pemanfaatan teknologi modern, mesin otomatis dan sistem digital mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi produksi. Kedua, pelatihan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien. Manajemen persediaan atau inventory, menghindari penumpukan bahan baku dan mengurangi limbah. Penggunaan sistem produksi atau lean, fokus pada eliminasi pemborosan atau waktu, tenaga, material. Perencanaan produksi yang tepat, jadwal produksi dan distribusi yang efisien dapat mengurangi idle time dan biaya lembur. Masuk di implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Teori produksi tidak hanya menjadi konsep dalam ilmu ekonomi, tetapi juga memiliki penerapan yang nyata dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam dunia bisnis, industri, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Penerapan teori ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan efisiensi produksi, manajemen biaya, strategi pengembangan usaha, dan serta inovasi teknologi. Kita masuk di penerapan teori produksi dalam dunia industri. Dalam dunia industri, teori produksi digunakan untuk menyusun strategi produksi yang optimal, mulai dari pemilihan bahan baku, penentuan jumlah tenaga kerja, pemilihan teknologi, hingga pengaturan kapasitas produksi. Contoh penerapannya, industri manufaktur seperti otomotif dan elektronik menggunakan prinsip fungsi produksi jangka pendek dan panjang untuk menyesuaikan kapasitas produk dengan permintaan pasar. Relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup. Meskipun UMKM usaha mikro, kecil, dan penengah serta startup memiliki skala usaha yang lebih kecil dibandingkan industri besar, teori produksi tetap relevan dan penting bagi pengembangan usaha mereka. Contoh penerapannya, UMKM dapat menggunakan konsep efisiensi teknis dan ekonomis untuk mengefektifkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja. Startup berbasis teknologi dapat menerapkan inovasi dalam produksi digital seperti otomatisasi layanan atau produksi berbasis perangkat lunak, analisis biaya marginal dan produk marginal, membantu pengusaha dalam menilai kapan harus menambah karyawan atau alat produksi baru. Tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Di era revolusi industri 4.0 dan transportasi digital, proses produksi mengalami perubahan drastis. Teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan AI, robotika, dan big data telah merevolusi cara barang dan jasa produksi. Tantangan dan penyesuaian yang dihadapi pelaku produksi. Perubahan struktur tenaga kerja. Banyak pekerja manual tergantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja harus memiliki keterampilan digital. Kebutuhan investasi besar. Otomatisasi membutuhkan modal yang tidak sedikit, sehingga perusahaan harus cermat dalam mengukur skala ekonomis. Persaingan global. Produksi digital memungkinkan persaingan lintas negara, sehingga efisiensi dan inovasi harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Adaptasi terhadap preferensi konsumen. Konsumen modern menuntut kecepatan, kualitas, dan kustomisasi yang membutuhkan sistem produksi yang fleksibel. Baik, kesimpulan dari materi saya adalah teori produksi merupakan bagian penting dalam ekonomi mikro yang membahas proses transformasi input menjadi output. Pemahaman tentang faktor produksi, fungsi produksi, hukum-hukum produksi, dan efisiensi sangat penting untuk mendukung keputusan produksi yang tepat. Sarannya, mahasiswa dan pelaku usaha perlu mempelajari teori produksi
secara mendalam untuk memahami dinamika ekonomi produksi. Pemerintahan dapat memberikan pelatihan efisiensi produksi bagi UMKM agar mampu bersaing di era digital. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji penerapan teori produksi dalam konteks ekonomi digital berkelanjutan. Beginilah cara kerja alat menanam padi modern, juga dikenal sebagai rice transplanter, adalah mesin pertanian yang digunakan untuk menanam benih padi secara otomatis dan efisien. Mesin ini dapat menanam padi pada lahan yang sudah disiapkan, lebih cepat daripada penanaman manual, dan memungkinkan petani untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan praktis. We are currently in the early stages of the fourth industrial revolution, referred to as Industry 4.0. This is the phase of cyber-physical transformation of manufacturing. An exemplification of Industry 4.0 is smart manufacturing. Smart manufacturing illustrates the need for technology to mitigate risk, open up new opportunities, and remain competitive. A recent study shows that the top investment in smart manufacturing is process automation, with a whopping 63% already invested. In order to properly use smart manufacturing within process automation, we must integrate IT and OT. Bingo Automation is at the forefront of our current technological revolution. We're helping to bring IT and OT controls onto one device to help plant managers, building managers, and other OT professionals to now monitor and act on gathered data in real time to help build efficiencies and prevent downtime. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari satukan semangat kita, berkarya dengan hati dalam membangun masa depan berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia.
Baik, itulah tadi hasil dari penjelasan saya tentang teori produksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.